Mbak Maya, ini kalau kita bicara soal industri periklanan ini, Ya. ini kan Anda pertama kali menggelutinya itu di Dwi Sapta. Di Dwi Sapta, betul. Di Dwi Sapta ya. Dan itu 2006. dan itu adalah perusahaan orang tua sebetulnya. Ya, perusahaan ayah saya bangun, betul. Oke. Dan sebelumnya, sebelum masuk di Dwi Sapta, Anda juga pernah bekerja di tempat yang berbeda. Betul. Di waktu itu saya sekolah di Australia. Oke. Kebetulan juga saya sekolah bukan sekolah advertising, saya sekolah psikologi, Oke. tapi ada bisnis juga. Oke. Saya waktu itu double degree di Tapi kan Australia. advertising itu sangat khusus ya semestinya. Iya, iya. Oke. Saya memang waktu itu nggak ambil jurusan advertising. Lalu saya sempat kerja setahun di psikologi di Australia. Lalu of course being a family business, saya anak nomor 1, saya anak tertua. Diminta oleh ayah untuk kembali ke Indonesia. Oke. Nah, jawaban Anda pada saat itu ketika diminta? Waktu itu saya bilang ya udah saya coba aja 3 bulan, 6 bulan, kalau saya suka saya terus, kalau enggak saya balik ke Australia. Nah, ini sebetulnya pertanyaannya agak spesifik. Sebetulnya orang tua itu meminta atau menawarkan? Kalau meminta kan itu seperti agak memaksa gitu. Kalau menawarkan mau nggak gitu? Antara meminta dan menawarkan begini. Jadi memang waktu itu kita Dwi Sapta men-set up satu agency kecil di selatan, di Jakarta Selatan. Memang ini waktu baru? itu dari nol. Dan mungkin saat itu modus juga supaya saya balik ya. Jadi ada set up satu agency ini, tapi memang saya diminta build this agency dari nol. Waktu itu di 2006 di Jakarta Selatan. Dan Anda tidak punya background pendidikan, background akademik atau pengalaman di bidang agensi pada saat itu? Tidak punya saat itu. Ya, jadi otodidak waktu itu ya. Otodidak. Ya, tapi learning by watching juga, learning by doing juga. Makanya sekarang juga style saya banyak adalah leading by example, karena saya dulu juga belajar from watching, dari melihat people around me. Oke. Ada peran orang tua nggak yang mungkin membimbing atau mengarahkan segala macam gitu, atau ya udah ini udah sana kerjain gitu, dicemplungin? Ya, dicemplungin tepatnya, betul. Style ayah saya memang seperti itu ya. Jadi dicemplungin aja, tinggal suruh belajar sendiri. Suruh belajar, you sink or swim gitu kan, berenang apa tenggelam gitu. Jadi memang stylenya seperti itu. Jadi dan it works out for me quite well juga sih, karena memang kita harus mencari jalan kita sendiri ya. Karena waktu itu saya juga masih sangat muda. Kalau mungkin tidak seperti itu, mungkin saya tidak bisa mencari jalan saya sendiri. Oke. Nah, itu butuh waktu berapa lama untuk adjust, untuk beradaptasi dengan bisnis ini? Saya rasa 2-3 tahun pertama cukup tough ya, tapi mungkin in a way karena dari nol, it's nothing to lose juga. Jadi karena memang the only place you can go is up ya, karena dari nol. Jadi dalam 3 tahun itu growth-nya cukup luar biasa waktu itu. 3 tahun? Ya. 3 tahun itu kita menang beberapa iconic brand, termasuk Indofood, lalu setelah itu Biore dan lain sebagainya, Kao. Itu cukup growth-nya luar biasa dari sisi iconic brand yang kita menangkan, maupun reputation, maupun revenue dan billing ya. Pada saat itu industri periklanan sudah seketat sekarang atau belum seketat sekarang. Jadi masih lebih waktu itu kan digital juga belum ya. Jadi masih traditional media, masih very much TV driven, print, radio. So it's a little bit more konvensional mungkin ya, nggak seketat sekarang. Oke. Nah, kalau bicara soal tantangan di industri ini, apa sih sebetulnya Mbak Maya? Tantangannya terutama sekarang karena digital penetration yang makin meningkat. Tantangannya itu lebih ke medium ya, digitization. Makanya kenapa itu sangat penting, karena the clutter of the medium itself is changing. Dan kedua, konsumen juga berubah. Mungkin kalau dulu dengan tanpa gadget,
kita bisa melihat TV, message jadi dapat dari TV gitu. Tapi kalau sekarang kan kita bicara digital, hari ini news, besok sudah basi, 24 jam. Insta story dan semuanya is all about 24-hour story. Setelah 24 jam, we have to create new content. Jadi kecepatan untuk agency membuat konten itu demand-nya udah bukan 10 kali lipat lagi, 100 kali lipat dari dulu. Jadi memang itu juga harus menyesuaikan. Agensi harus menyesuaikan, bekerja dengan lebih cepat. Iya. Mungkin kalau dulu kita produce 2 atau 3 television commercial, sekarang kita harus bikin digital content daily. Bahkan kadang twice a day gitu. Jadi kan kecepatannya luar biasa. Nah ini kalau bicara soal jasa, ini kan berarti bicara soal kepuasan klien terhadap jasa yang kita berikan. Nah itu bagaimana mengukur bahwa servis atau jasa yang kita berikan itu memang memenuhi harapan dari klien? Kita pasti setiap klien yang kita engage punya key performance indicator ya di dalam kontrak. Jadi pasti ada set objektif yang kita harus achieve. Service of course kita harus full service to our clients, tapi juga secara bisnis ada KPI yang harus kita, metrik-metrik yang harus kita achieve ya. Dan biasanya kalau KPI itu terpenuhi, mereka tetap menggunakan jasa dari Dentsu. Tahun berapa waktu itu orang tua menawarkan pekerjaan ini? 2006. 2006, Dan waktu itu Mbak Maya bilang ya nanti akan dicoba selama 3 sampai 6 bulan. Atau 6 bulan. Dan kalau misalkan nanti cocok terus, kalau tidak cocok akan kembali ke Australia. Kalau pertanyaan itu ditanyakan lagi sekarang, apakah Mbak Maya merasa cocok dengan pekerjaan ini? Saya udah 14 tahun ya cocok sih. 14 tahun kemudian. Mbak Maya, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.